Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Fauzi Putri Intasari dari kelas 1A Manajemen 4. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 10. Yang pertama ada Didi Rio Saputra, kedua Silvi Claudea, dan ketiga saya Sri Fauzi Putri Intasari. Di sini saya akan menjelaskan materi model ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian model ekonomi. Matematika ekonomi pada dasarnya adalah suatu analisa ekonomi yang menggunakan simbol dan memanfaatkan teori matematika dalam perumusan dan pemecahan masalah. Matematika ekonomi dapat diterapkan di berbagai ilmu seperti mikro, makro, metode kuantitatif, keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam penyelesaiannya. Yang berikutnya yaitu unsur-unsur dalam model matematika. Yang pertama ada variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel endogen. Variabel endogen merupakan variabel yang nilai solusinya ditentukan dari model. Yang kedua, variabel eksogen. Variabel eksogen merupakan variabel yang nilai solusinya dipengaruhi oleh kekuatan dari luar model. Y dan X disebut variabel, di mana X adalah variabel eksogen dan Y adalah variabel atau endogen. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu model tertentu. Contohnya ada di PowerPoint. Berikutnya yaitu koefisien. Koefisien adalah angka penggali konstan terhadap variabelnya. Selanjutnya yaitu parameter. Parameter adalah suatu konstanta yang menunjukkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam sampel yang diobservasi. Parameter dapat berdiri sendiri yang disebut sebagai intercept. Dapat pula bergabung dengan variabel endogen yang disebut sebagai koefisien regresi. Selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan merupakan pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Persamaan biasa disimbolkan dengan tanda sama dengan. Pertidaksamaan biasa disimbolkan dengan kurang dari atau lebih dari. Yang pertama, persamaan definisi. Merupakan suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Misal, penerimaan total adalah perkalian antara harga per unit dengan jumlah barang yang terjual. Maka persamaannya adalah TR sama dengan PQ. Yang kedua, persamaan perilaku. Merupakan persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Misal, perubahan biaya total sebuah perusahaan sebagai akibat dari perubahan jumlah produksi. Maka persamaannya adalah TC sama dengan 100 tambah 25Q tambah TC sama dengan 150 tambah Q. Sistem bilangan. Bilangan terbagi menjadi dua, yaitu nyata dan hayal. Dan nyata terbagi menjadi dua. Yang pertama irasional dan yang kedua rasional. Rasional terbagi menjadi dua, yaitu bulat dan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Rio Saputra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Fauzi, yaitu operasi bilangan. Operasi bilangan dibagi menjadi beberapa bagian. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, 5 pengakaran, dan 6 pemfaktoran. Pangkat. Kaidah pemangkatan. 1. X pangkat 0 sama dengan 1, buka kurung X sama dengan tidak sama 0, tutup kurung. 2. X pangkat 1 sama dengan X. 3. 0 pangkat X sama dengan 0. 4. X min 3 sama dengan 1 per X pangkat 3. 5. X A pangkat A per B sama dengan B akar X pangkat A. 6. Dalam kurung X per Y tutup kurung pangkat A sama dengan X A
per YA. 7. Buka kurung X pangkat A tutup kurung pangkat B sama dengan X A pangkat AB. Kaidah perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama, X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B. Kedua, X pangkat A dikali Y pangkat A sama dengan buka kurung XY tutup kurung pangkat A. Kaidah pembagian bilangan berpangkat. 1. X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X A dikurang B. Kedua, X pangkat A dibagi Y pangkat A sama dengan buka kurung X per Y tutup kurung pangkat A. Kemudian akar. Kaidah pengakaran bilangan. Pertama, B akar X sama dengan X1 per B. Kedua, B akar X pangkat A sama dengan X A pangkat A per B. Ketiga, B akar X per Y sama dengan B akar X per B akar Y. Kaidah perjumlahan atau pengurangan bilangan terakar. Yang pertama, 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Kaidah perkalian bilangan terakar. Yang pertama, B akar X dikali B akar Y sama dengan B akar X kali Y. Yang kedua, B akar C akar X pangkat 3 pangkat A sama dengan B C akar X pangkat A. Kaidah pembagian bilangan terakar. Yang pertama, contohnya B akar X per B akar Y sama dengan B akar X per Y. Ya. Pengertian logaritma. P log A sama dengan M, artinya A sama dengan P M. Keterangan, P disebut bilangan pokok, A disebut bilangan logaritma atau numerus dengan A lebih dari 0. M disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Logaritma dengan basis 10 pada bentuk P log A sama dengan M, maka 10 log A sama dengan M cukup ditulis log A sama dengan M. Basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh, 10 log 3 sama dituliskan log 3 saja, sama dengan 10 log 5 dituliskan log 5. Sifat-sifat logaritma. A log A sama dengan 1. B A log X tambah A log Y sama dengan A log XY. C A log X kurang A log Y sama dengan A log X pangkat Y. D A log X N sama dengan N A log X. E A N log X N sama dengan N per M A log X. F A log X sama dengan P log X per P log A sama dengan A X log A. G A log X X log Y sama dengan A log Y. H A pangkat A log X sama dengan X. I log N A log pangkat A log X sama dengan XN. Pemfaktoran. 1. Suatu faktor adalah satu di antara penggali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Proses pemfaktoran dimulai dengan cara mencari nilai-nilai bersama pada suatu pernyataan matematika, kemudian menuliskannya kembali sebagai suatu hasil kali dari faktor-faktornya. Pemfaktoran ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan pernyataan-pernyataan matematika dan pemecahan masalah lainnya dalam operasi matematika.